Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Wijaya Kusuma dari kelas 12 IPS 6. Saya akan mempresentasikan tentang penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau PMS sesuai dengan namanya, penyakit menular seksual menyebarkan melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin baik selama kehamilan atau saat persalinan. Ciri penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya penderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangan terdiagnosis menderita penyakit menular seksual. Gejala seksual akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya, namun umumnya berupa 1. Muncul benjolan luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, atau mulut. 2. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. 3. Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. 4. Keluar cairan dari penis atau kencing nanah atau vagina atau keputihan. Nyeri perut bagian bawah. 6. Demam dan menggigil. 7. Munculnya pembengkakan kelenjar, getah bening atau benjolan di selangkangan. 8. Muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. 9. Kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Selain dari 9 gejala yang disebutkan, wanita juga bisa merasakan gejala lain, yaitu pendarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari vagina. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin wanita. Sementara pada pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri sperma, berdarah, atau pembengkakan pada testis. Dan jika ada mengalami gejala tersebut, segeralah berkonsultasi dengan dokter bila ada mengalami keluhan pada organ intim atau gejala-gejala berikut. Seperti yang kita ketahui tentang penyakit menular seksual atau PMS, yaitu HIV/AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang resmi bisa menyembuhkan penyakit ini. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang lebih berisiko terinfeksi antara lain. 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. 3. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebaran HIV dan AIDS di negara Indonesia menyebarkan dan penularan HIV paling banyak disebabkan oleh hubungan intim yang tidak aman dan berganti menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Gejala HIV/AIDS. Gejala HIV/AIDS memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama
Satu, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 1 bulan. 2. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. 3. Dapat demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, 1. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. 2. Virus menyebarkan dan merusak sistem kekebalan tubuh. 3. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. 4. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, 1. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. 2. Demand terus-menerus lebih dari 10 hari. 3. Merasa lelah tiap saat. 4. Sulit bernapas, diare yang berat dalam waktu yang lama. Pengobatan HIV atau AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ketemu obat yang resminya. Jenis obat ini disebutkan antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengadakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian antara lain etaviren, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3 atau 6 bulan, sedangkan pemeriksa HIV NRA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjut tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pencegahan HIV dan AIDS. 1. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. 2. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Hindari berhubungan intim dengan lebih satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Diskusi dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. 4. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV untuk pria. 6. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Selain HIV dan AIDS yang merupakan penyakit menular seksual adapun macam-macam penyakit menular seksual yang lainnya, yaitu antara lain 1. Sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit yang juga dikenal dengan sabutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melakukan luka inilah penularan akan terjadi. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. 3. Human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. 4. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteria Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim. 5. Trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Penyakit Trichomonas
bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala. Hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. 7. Tinea cruis. Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin pada paha bagian dalam dan bokong. 8. Herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. 9. Candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. 10. Granuloma inguinale atau Donophasus adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka selangkangan penis, anus, dan di skrotum. Tes penyakit menular seksual. Jika mengalami gejala penyakit menular seksual, dokter akan menyatakan perihal hubungan intim dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian penderita akan menjalani beberapa tes untuk mendeteksi keberadaan virus yang menyebabkan penyakit menular seksual. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, Chlamydia spheeris. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Dokter juga akan menganjurkan pasien untuk tidak berhubungan intim hingga masa pengobatan berakhir, dan gejala menghilang. Jenis antibiotik yang diberikan antara lain penisilin, doxycycline, amoxicillin, dan erythropoietin. Selain membunuh bakteri, antibiotik seperti metronidazole dapat membunuh parasit pada penyakit Trichomonas. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet yang diminum maupun tersedia yang dimasukkan ke dalam vagina. Antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredamkan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Jenis obat antivirus yang digunakan untuk mengalami herpes genital dan oncolysis. Anti-jamur untuk penyakit penular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti Candidiasis. Dokter atau akan memberi krim anti jamur. Penyakit menular seksual dapat menyebabkan beberapa komplikasi berikut. 1. Peradangan pada mata. 2. Radang sendi, nyeri. 3. Nyeri panggul. 4. Radang panggul. 5. Infeksi tilas. 6. Penyakit jantung. 7. Kanker serviks. 8. Kanker anus. 9. absen anus. Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dilakukan, yaitu 1. Kenali pasangan seksual masing-masing. 2. Lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. 3. Tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagai pengguna jarum suntik. 4. Lakukan pemeriksa kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. 5. Pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.